Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi menjelang siang hari ini di acara BUMDes Talk kita yang ke-47 hari ini. Tidak terasa sudah mendekati akhir tahun dan insya Allah kita mau jadikan ini sampai ke-50 nanti ya Pak John di tahun ini ya. Kita mudah-mudahan aja kita minggu depan ada 3 minggu lagi lah ya. Kenapa 50 ya? Ya, nggak berasa sudah setahun lebih kita ya Pak. Betul. Nah Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan Interindo Arta Kreasi, IAK sebagai salah satu main agent dari PT Pos Indonesia, membantu pemasaran pengembangan franchise kantor pos di seluruh Indonesia. Dan acara ini juga didukung oleh TV Desa, disiarkan langsung melalui YouTube-nya TV Desa, dan juga didukung oleh ID Botani ya Pak? Teman-teman dari ID Botani juga menyiarkan langsung melalui YouTube dari ID Botani. Gitu. Tujuan dari acara kita BUMDes Talk ini adalah untuk meningkatkan literasi bisnis teman-teman BUMDes, UMKM, koperasi, bahkan para pengusaha dan juga teman-teman mahasiswa untuk bisa mengembangkan bisnis. Gitu. Nah, hari ini topik kita nanti bagaimana menggunakan foto untuk meningkatkan penjualan. Pastikan Bapak Ibu suaranya kecil. Volumenya bisa dibesarkan mungkin. Oke. Nah, hari ini topiknya bagaimana meningkatkan penjualan melalui foto. Karena kita sering mendengar bagaimana foto itu bisa berbicara. Gitu. Nah, karena acara ini terselenggara atas kerjasama dengan PT Pos Indonesia, jadi mungkin kita simak sedikit Mars PT Pos Indonesia, company profile dari PT Pos Indonesia. Bentar. Sebentar Pak, bukan ini kayaknya. Ya. Oke. Ya, kita akan saksikan bersama company profile dari PT Pos Indonesia. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer.
Technology transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution. Ya, transformasi PT Pos Indonesia yang sudah berjalan 276 ya tahun ini, Pak Jon. Ya. Ini luar biasa dari zaman kolonial. Pak Joni, bisa disampaikan sedikit kisi-kisi nih topik kita hari ini nih. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Pak Diki, teman saya untuk kegiatan webinar ini. Juga teman-teman dari Luri nih, Bu Marsha kayaknya belum gabung ya. Kita akan menunggu sebentar narasumber kita. Sudah Pak Jon, Bu Marsha. Saya sudah hadir, Pak. Sudah hadir? Oh iya. Oke, kita kasihkan dulu Mas Keke. Oke, Mbak Marsha, apa kabar? Baik, kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian semuanya? Kabarnya semoga baik juga ya. Alhamdulillah baik. Salam kenal Mbak Marsha. Salam kenal Bapak Ibu. Di sambutan saya ini saya sampaikan juga mohon maaf dari Pak Samsul, beliau dalam perjalanan ini bisa gabung di kita. Beliau adalah staf ahli dari Kementerian Desa karena ada dinas luar, jadi jaringan nggak bagus, silakan acara ini lanjutkan. Kemudian ke teman-teman yang sudah hadir di webinar ini, para peserta webinar di BUMDes ke-47 dari seluruh Indonesia, dari BUMDes, dari UMKM, dari koperasi, dari pelaku usaha manapun, bahkan dari mahasiswa juga hadir di webinar ini. Teman-teman dari seluruh, terima kasih banyak sudah bersedia untuk memberikan paparannya tentang topik yang kali ini, strategi menaikkan omset jualan lewat foto produk. Dan ada yang cat Pak Riki, kenapa topiknya kok pos katanya. Nah, kita sebelum acara webinar ini dimulai jam 10, setengah jam itu kita buat pengantar untuk menunggu teman-teman hadir di webinar ini jam 10. Jadi tidak kosong begitu saja waktunya, tapi kita buka untuk setengah jam atau 45 menit sebelum acara dimulai. Kita share beberapa video tentang Pos Indonesia, karena memang ini kegiatan dari Pos Indonesia, kita akan men-sharekan beberapa informasi tentang Pos Indonesia. Gitu. Nanti di akhir di acara ini, bila ada waktu, Pak Diki akan paparkan juga bagaimana menjadi berwirausaha ini, menjadi agen pos. Teman-teman diberi kesempatan, ya peluang berwirausaha nih. Kalau istilah dari Pak Diki ini double cuan. Selainnya dapat ya dari jualan produknya juga dapat dari ongkos kirim menjadi layanan agen pos di situ. Betul. Oke, Bu Marsha ini udah nggak sabaran nih. Ini dan saya dapat bocoran juga ini. Ada bocoran dari teman-teman seluruh bahwa akan ada bagi-bagi hadiah nih dari seluruh, dari ada emas, nggak usah lihat emas berapa gram ya, 0, sekian gram ya untuk bagi yang bertanya ya nanti yang terbaik. Betul Pak Joni.
Juga ada kuis di grup, nanti teman-teman seluruh yang lain mohon ada pertanyaan di grup, silakan di capture, kemudian bisa ditanggapi, bisa di chatting. Kita sudah jadikan co-host kok teman-teman seluruh. Setelah itu, Pos Indonesia kalau untuk digitalisasi, ada 2 aplikasi Pos Indonesia yang digital, yaitu Postpay. Postpay itu ada bisa diunduh di aplikasi Play Store atau App Store, itu layanan digital untuk layanan keuangan Pos Indonesia. Anda bisa bayar-bayar, kirim WhatsApp, kemudian bayar tagihan, apapun di situ ada di aplikasi Postpay. Kemudian bisa transfer ke rekening bank dan sebagainya. Dan aplikasi yang lain itu aplikasi Pos Aja, itu aplikasi untuk pick up. Untuk cek tarif, untuk tracking, untuk kiriman. Kalau kita rebah di rumah, tinggal panggil aja pakai pos aja, dan teman-teman kurir akan datang ke kantor pos. Sesuai itu pos digital kita yang hadir sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada peluang masyarakat juga untuk buka akhir pos itu karena ada karakter customer yang beda-beda. Ada yang datang ke kantor, kalau nggak pengen datang ke kantor kurang saya yakin begitu. Setelah itu, silakan simak jika tadi sampai selesai acara ini sampai jadwal kita sekitar jam 12 kurang ya. Mohon ikuti dan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mbak Marsya, mungkin sedikit informasi bahwa peserta Zoom kita siang hari ini kita mute semua ya, Mbak Marsya, kecuali co-host yang bisa menyalakan, jadi supaya tidak ada suara-suara sumbang yang muncul nanti ketika Mbak Marsya memberikan pemaparan gitu ya. Iya, baik Pak. Bapak Ibu sekalian, tanpa membuang waktu, kita akan minta Mbak Marsya untuk bisa mengcoaching, memberikan pemaparan buat kita semua bagaimana bisa meningkatkan omset penjualan Bapak Ibu sekalian gitu ya, baik di e-commerce, di media sosial, dimanapun, melalui media foto nanti. Ya. Nanti di sesi akhir jangan lupa, jangan dilewatkan untuk menyimak BUMDes Talk kita ini sampai selesai. Nanti di sesi akhir kita akan buka tanya jawab buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti kita buka di akhir sesi acara. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Marsya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Riki, terima kasih Pak Joni, terus juga ada Pak Dr. Andes Samsul Widodo juga ya di sini. Nah, kebetulan beliau hari ini kata Pak Joni tadi absen Mbak Marsya, lagi ada dinas di luar. Baik. Oke, nah ini saya juga ucapkan selamat pagi menuju siang kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Seluri dengan Pos Indonesia, yang dimana kita akan sharing, akan berbagi tentang bagaimana cara menaikkan omset jualan lewat foto produk. Nah, di sini mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu bertanya, kita perlu jago fotografi nggak sih untuk bisa meningkatkan omset produk jualan kita? Nah, ternyata tidak, karena sekarang betul yang tadi Pak Joni bilang, sekarang sudah era digitalisasi, semua sudah lebih mudah, bahkan Pos Indonesia pun juga membuat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan para masyarakat, baik penjual barang maupun pembeli, untuk bisa lebih mudah lagi. Gitu. Nah, saya langsung mulai saja materinya. Jadi saya akan membawakan topik mengenai strategi menaikkan omset jualan lewat foto produk. Dan sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu juga. Perkenalkan, nama saya Marsya Gusman atau akrab disapa Marsya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tidak usah ragu, langsung aja kasih pertanyaannya, bisa di kolom chat, bisa juga nanti bisa bertanya langsung, karena kita ada banyak hadiah nih Bapak Ibu sekalian. Akan ada t-shirt 3 ya, jadi nanti akan ada kuis dari kami dan juga akan ada hadiah emas untuk 2 orang penanya terbaik. Maka itu jangan ragu untuk tanyakan apa yang ingin ditanyakan. Nggak usah malu, nggak usah takut, tanyakan saja. Oke, langsung ke slide berikutnya. Oke, nah kebetulan di sini Bapak Ibu ada yang punya usaha UMKM atau apa nih aktivitasnya saat ini? Aneka Sambal Mbak, UMKM. Oke. Terus saya coba baca di chat lagi.
Ini macem-macem nih. Getuk, lalu ada dari Ibu Sariningsih, lalu Pak Hari Apotek, Pak Gus Ilyas bimbingan belajar Mbak, lalu dari Mas Reza UMKM legalitas izin usaha, lalu ada Mbak Tia dari Malang bakery, lalu ada Pak Pepi, saya ada Mustafa Pepaya, lalu Yuni Zulneti rendang, lalu ada Pak Budi sepatu kulit Bandung, Mbak Lilis herbal jahe, Pak Ali pemerintah sambil buka usaha ringan, ada Zamzima yogurt, ada kedai, ada blunder kentang enak, snack dan food, Pak Suya soya letter, dia ada juga Muhammad Afrian Nurdiansyah digital marketing, dropship, wah ada yang sayur hidroponik juga nih Bu Yeti, wah Bu Tutik perlengkapan hajatan. Wah, banyak sekali ya. Jadi memang di sini variatif ya para bisnisnya ini. Oke, tapi tenang aja karena di sini yang materi yang akan saya bawakan akan bersifat umum ya, jadi bisa diaplikasikan di mana saja. Oke, nah saya sendiri merupakan seorang praktisi marketing, praktisi pemasaran, dan juga hubungan masyarakat. Jadi kira-kira nanti saya akan sharing lebih lanjut mengenai hal ini. Berikutnya. Oke, nah sekarang topik kita akan membicarakan apa sih Bapak Ibu? Kita akan membicarakan mengenai pentingnya foto produk untuk kelancaran bisnis. Lalu kedua, kita akan membicarakan bagaimana nih caranya foto produk seadanya dengan modal HP. Gitu. Dan yang ketiga adalah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat memfoto suatu produk. Dan juga yang keempat, aplikasi-aplikasi apa saja nih yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk membuat foto dari produk atau jasa yang dimiliki Bapak Ibu menjadi lebih menarik dan estetik hanya melalui HP saja. Oke. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada dua produk yang berbeda, ada di sini ada lipstick dan ada juga tas. Tapi coba Bapak Ibu dari foto yang ada di kiri dan di kanan, yang mana yang lebih menarik? Nah, tentu yang di kanan ya, Bapak Ibu tuh langsung banyak yang jawab kanan. Ya, kenapa ternyata? Berarti kita sendiri bisa menilai ya produk yang baik, yang menarik itu seperti apa. Latarnya bersih, fotonya pencahayaannya juga baik, terus orang juga melihatnya lebih mudah, terus tidak ada produk-produk lain di sebelahnya sehingga kita bisa fokus melihat produk itu dan kita pun juga sebagai usaha jadi terlihat lebih profesional gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, inilah makanya penting sekali untuk kita bisa memotret atau memfoto suatu produk yang menarik untuk kelancaran bisnis. Karena kita aja bisa menilai nih sebagai calon pembeli yang mana nih yang kelihatannya menarik. Gitu. Tentu kualitas juga penting ya, tapi sebelum kita bisa merasakan suatu makanan misalnya, itu kan kita melihat fotonya dulu kan, baru kita tahu makanannya enak atau tidak, terus rasanya juga enak apa tidak gitu. Oke, next boleh. Nah, apa sih manfaatnya kita punya foto yang baik untuk suatu produk? Yang pertama, meningkatkan penjualan. Jadi kalau misalnya fotonya bagus atau menarik, konsumen akan bersedia melihatnya lebih lama, lebih tertarik, lalu ada awareness di situ, ada ketertarikan di situ, dan berlangsung akhirnya pembelian produk. Nah, dari situ ia baru akan tahu kualitasnya, rasanya, servisnya seperti apa, misalnya tadi kan ada jasa ya. Nah, itu baru akan tahu. Tapi gimana mereka bisa tahu kalau misalnya kita nggak memancing. Nah, untuk memancingnya itu ya dengan foto yang baik, penampilan yang menarik gitu. Terus yang kedua juga membangun branding. Ya, karena banyak sekali mungkin saya punya toko daging atau toko baju, tapi kan ada banyak yang punya servis atau bisnis yang sama gitu ya. Nah, dengan memiliki foto produk yang baik, misalnya ingin dilihat sebagai usaha masakan rumahan atau kuliner pedas Nusantara. Nah, itu bisa pakai gaya-gaya foto warna terang dan menyala gitu ya. Atau misalnya produk baju khusus ibu hamil. Nah, mungkin warnanya warna-warna yang lebih netral gitu ya. Terus misalnya menjual masakan Padang. Nah, itu mungkin bisa dikasih ada rempah-rempahnya juga di sampingnya. Jadi
membuat pencitraan juga nih untuk produk atau jasa yang kita miliki. Atau mungkin jasanya jasa hukum ya, di bidang hukum. Nah, itu kan tentu warnanya yang lebih seperti biru, hitam gitu ya, putih, warna-warna yang lebih membuat profesionalitas gitu, menggambarkan profesionalitas gitu. Dan yang ketiga adalah mempercepat keputusan pembelian. Seperti contoh sebelumnya, jadi konsumen akan lebih terdorong untuk lebih cepat membeli atau memilih produk karena merasa yakin dengan tampilan aslinya. Gitu. Kayak tadi kita lihat ada 2 foto berbeda, yang satunya tuh kok kayaknya nggak bersih gitu ya. Nah, ini dia pasti memilih yang bersih, yang lebih menarik, lebih profesional. Boleh, next. Ya, walaupun produknya itu usaha rumahan tetap bisa terlihat profesional. Nah, pertanyaannya, mau jualan atau perbaiki kualitas foto tapi nggak punya kamera SLR nih, atau budget untuk sewa fotografer? Nah, ini kebetulan sama sekali nih dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Anton gitu. Nah, cuma punya modal HP aja bisa banget gitu. Karena saya sendiri pun juga nggak ada kamera DSLR gitu, tapi maksimalkan aja HP gitu. Boleh next. Nah, ini contoh hasil foto bermodal HP ya. Jadi yang penting kita memaksimalkan barang-barang yang ada di sekitar kita gitu ya, nggak perlu mahal-mahal. Misalnya mau background putih, kita bisa pakai kertas ya, kertas putih yang bersih. Terus kita foto dengan kamera HP. Nah, kamera HP pun juga bisa disetting kan sebenarnya untuk pencahayaannya. Dan untuk cahayanya kita apakah perlu lampu-lampu yang seperti fotografer canggih-canggih itu. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu juga bisa memaksimalkan melalui natural light ya, atau cahaya natural yang ada di siang hari atau sore hari gitu. Jadi tampilannya pun juga bagus dan tetap maksimal gitu dengan cahaya yang natural. Boleh, next. Nah, ini contoh foto produk yang kelihatannya kurang berkualitas gitu ya. Jadi yang pertama, fotonya buram, gelap, atau terlalu banyak diedit. Jadi kita nggak fokus gitu lihatnya. Terus yang kedua adalah foto produk seadanya. Terus ketiga, foto produk masih dalam packaging gitu. Nah, sedangkan orang kan mau tahu nih seperti apa aslinya gitu. Terus keempat, produknya tidak ditonjolkan. Jadi di sini ada banyak tulisan, yang kaos ini kan ada terlalu banyak tulisan. Terus juga ada gelasnya ini juga terlalu ramai. Terus juga yang krim wajah sebenarnya bisa difoto hanya satu saja gitu. Tapi ini semuanya malah difoto, jadi kita nggak terfokus pada produk-produknya. Gitu. Boleh next. Nah, ini contoh-contoh foto produk yang berkualitas. Yang pertama di sini ada krim, background foto menggambarkan aroma atau ingredient dari produk. Jadi di sini skincare ini ya, krim wajah ini kebetulan dengan aroma kopi. Nah, jadi dia si penjual ini menaruh biji-biji kopi di situ supaya untuk mendukung. Terus juga yang donat ini ada gestur atau aksi yang dilakukan, misalnya ada tangan, terus juga dia susun warnanya yang warna hitam putih, merah, hitam putih, merah, sehingga warnanya pun bervariasi. Lalu yang ketiga ini yang botol, simple tapi tetap menonjolkan produk yang dijual, gitu ya. Jadi ya udah sekedar taruh barang aja, tapi fokus dia di barang tersebut. Lalu yang terakhir, properti produk yang relevan dengan produk yang dijual. Jadi di sini kan dia jual kue ya, atau brownies atau kue dan semacamnya, itu bisa pakai ada pisau di situ, ada nampan di situ. Jadi yang relevan tapi tidak mengalahkan si produknya sendiri gitu. Jadi sebagai properti pendukung saja. Boleh? Nah, hal-hal apa saja nih Bapak Ibu yang perlu diperhatikan saat foto? Yang pertama, pencahayaan. Jadi cahayanya Bapak Ibu kalau bisa jangan terlalu terang ya, karena nanti kelihatannya tidak alami gitu ya. Misalnya sambal warna merah tapi malah jadi warna pink gitu karena terlalu terang. Dan kalau cahayanya kurang juga jangan, karena nanti produknya tidak terlihat jelas. Jadi di tengah-tengah saja ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah properti.
Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan properti-properti yang mendukung estetika visual ya, seperti contohnya sambal ini ada pengaduknya, ada mungkin bisa taruh cobek juga di situ ya. Terus krim wajah ini ada bunga-bunganya, mungkin menggambarkan aromanya gitu ya. Nah, tapi jangan sampai mengalahkan foto produk yang dijual gitu ya. Kayak sambal ini jangan sampai gambar cabenya lebih besar daripada sambal uleknya gitu. Karena yang dijual adalah si sambal uleknya. Oke, next. Nah, ini oke. Nah, lalu yang ketiga adalah komposisi rule of thirds ya. Apa itu rule of thirds? Jadi untuk menghasilkan foto yang dengan komposisi yang seimbang, itu Bapak Ibu bisa menggunakan rule of thirds. Jadi posisikan produk Bapak Ibu di antara titik merah, ya. Itu Bapak Ibu sudah ada di setiap HP, biasanya ada ya di titik merah tersebut. Nah, setelah itu langsung tinggal disetting saja. Jadi orang akan fokus pada produk tersebut gitu. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu juga bisa bereksperimen dengan angle ya atau arah dari produk gitu ya atau arah dari kamera. Jadi tidak hanya satu angle saja dari depan terus gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dari samping, dari atas untuk menambah variasi foto yang dihasilkan. Misalnya makanan, tidak selalu harus dari atas gitu. Karena kan orang mungkin mau lihat sosisnya, misalnya nasi goreng, orang mau lihat sosisnya, mau lihat sayurnya supaya lebih menggugah selera gitu. Dan saat Bapak Ibu upload pun di Instagram, di WA, di grup FB atau dimanapun, Bapak Ibu bisa memberikan dari berbagai sisi nih. Jadi orang bisa lihat oh produknya dari sisi ini seperti apa dan seterusnya. Next. Oke. Nah, maka itu tampilan visual sangat-sangat berperan penting dalam bisnis manapun, tidak terlepas dari produk apapun. Jadi dan bahkan tidak hanya yang bersifat produk ya, tapi jasa juga bisa gitu. Oke, next. Karena jasa kan kita ada portfolio ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan di HP itu adalah Celluri ya. Jadi Celluri ini adalah solusi foto produk jadi estetik dan menarik. Dan ini gampang sekali. Walaupun HP Bapak Ibu Android atau iPhone itu bisa di-download ya. Jadi bisa di-download di App Store atau Apple Store ya. Nah, apa yang menarik dari Celluri ini? Jadi Celluri ini adalah aplikasi foto produk profesional untuk meningkatkan penjualan para pedagang-pedagang online atau penjual online atau pemilik usaha atau UMKM yang memaksimalkan online. Ya, maksudnya jualan di Instagram, jualan di WA, jualan di Facebook, jualan di grup manapun gitu kan, pasti butuh foto yang menarik. Karena ada berbagai fitur unggulan seperti photo guide, AI filter, remove background. Remove background tuh mesti bikin backgroundnya jadi putih gitu Bapak Ibu ya. Terus filter dan adjust, misalnya udah difoto nih, tapi gelap. Nah, Bapak Ibu bisa terangin tuh melalui HP gitu ya, atau kontrasnya ditambahkan gitu. Dan ada kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa desain gitu ya, ini tenang aja karena di Celluri ini ada 100 lebih template yang bisa digunakan. Jadi tidak perlu skill desain atau apapun, Bapak Ibu tinggal pilih-pilih aja gambarnya, terus ganti-ganti tulisannya. Misalnya mau ada promo-promo menarik, diskon 10%. Nah, itu tinggal Bapak Ibu tulis aja sama masukin fotonya di situ. Gitu. Next. Nah, ini contohnya ya. Contoh produk photo guide. Jadi foto produk dari berbagai arah. Di aplikasi Celluri ini Bapak Ibu bisa memilih ya fitur-fitur yang ada seperti misalnya produknya furniture. Nah, itu bisa atau produknya elektronik. Itu bisa pilih. Terus atau kecantikan bisa pilih. Nah, terus Bapak Ibu nanti di aplikasi ini kita bisa mengarahkan sendiri nih dari sisi kiri, kanan, depan, belakang gitu. Boleh? Next. Nah, lalu juga ada pilihan AI filter. Nah, pilihan AI filter ini bisa memberikan filter-filter yang berbeda, yang variatif, seperti dari segi pencahayaan, yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Next.
Nah, lalu yang ini yang paling sering digunakan. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat produknya itu clean ya, tidak ada banyak hal-hal lain di belakangnya, bisa dibikin menjadi putih semua background-nya. Nah, ini lalu juga ada photo guide atau AI filter dan remove background by AI. Nah, ini udah digabung nih. Ya. Jadi udah pakai photo guide pencahayaannya, terus pakai pemilihan filter dan juga menghapus background putih-putihnya itu. Next. Nah, terus selain itu misalnya Bapak Ibu punya produk baju, punya berbagai warna, tapi capek nih kalau misalnya fotoin semuanya karena warnanya ada banyak sekali. Nah, di sini ada fitur edit foto dengan fitur adjust dan juga partial color untuk mengubah warna produknya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu foto berulang-ulang kali, bisa fokus ke hal-hal lain seperti finansial atau pengurusan karyawan dan lain-lain. Gitu. Nah, ini contoh berikutnya ya, sepatu bisa jadi berubah warna ya. Boleh next. Nah, yang kelima ini adalah tadi yang saya bilang, template ya. Jadi kalau misalnya berbagai desain itu, ini Bapak Ibu bisa dapatkan dan membuat foto produk semakin menarik dan berbeda dari penjual lain. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk katalog produk, atau misalkan ada diskon gitu ya, atau ada koleksi terbaru, menu terbaru, bisa didesain di sini. Dan ukurannya pun ada ukuran Instagram, ukuran FB, ukuran Facebook gitu ya. Jadi bisa disesuaikan saja. Boleh, next. Nah, ini juga bisa contoh ya, tadi sebelumnya foto biasa seperti ini, lalu ditulis di sini ada detail produknya, ada nama brandnya, ada detail produknya, terus ada ukurannya juga. Jadi orang pun yang calon pembeli ini bisa tahu nih, spesifikasi produknya seperti ini, rasanya seperti ini, gitu. Bahkan mungkin harganya juga bisa ditampilkan di situ. Boleh, next. Nah, yang berikutnya ini juga ada contoh masker wajah ya, yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi lebih menarik tampilannya. Oke, boleh next lagi. Nah, ini di sini saya berikan contohnya ya untuk tutorial membuat foto produk yang lebih profesional dengan Celluri. Tidak ada suaranya ya, Mbak Marsha? Iya, lagi di setting ini oleh tim kami. Oke, sebentar ya. Ini kita lagi bikin suara. Oke, sebentar ya. Ini saya sekalian lagi baca-bacain pertanyaan juga nih. Udah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih di sini. Nah, oke. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ajukan pertanyaan dulu juga melalui kolom chat, karena kita ada hadiah t-shirt untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Dan juga ada hadiah emas untuk 2 orang penanya terbaik gitu. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Terus sekalian saya informasi juga nih sambil menunggu suara nih di videonya. Jadi aplikasi Celluri ini berbayar atau tidak? Nah, aplikasi Celluri tenang saja Bapak Ibu, semuanya ini gratis. Dan jika ingin save foto secara high res ya Bapak Ibu bisa save di ukuran 1024 kali 1024 dengan menonton ads. Jadi semuanya gratis ya. Terus bisa di Android atau iPhone, dua-duanya bisa Ibu. Ada di Android dan iOS. Klik tombol menu di sebelah kiri atas, kemudian klik fitur Photo Guide. Dalam bagian ini, kalian akan diberikan berbagai macam panduan kategori produk. Di sini kita ambil contoh panduan untuk mengambil foto sepatu.
kalian akan diberikan garis panduan yang bisa diikuti untuk memudahkan kalian dalam menentukan posisi produk. Kemudian, foto yang kalian ambil akan tersave secara otomatis pada aplikasi. Nah, kalian juga bisa menggunakan fitur AI Filter, di mana kalian akan diberikan beberapa rekomendasi filter untuk menunjukkan foto produk agar lebih jelas dan menarik. Setelah itu, kalian juga dapat menghilangkan background dengan hanya satu klik dengan menggunakan fitur Remove Background. Di sini juga terdapat fitur AI Eraser, AI Restore, AI Retouch, dan Eraser. Tambahan lainnya, kalian bisa mengganti warna background dan menambahkan shadow sesuai dengan kebutuhan konten produk kalian. Jangan khawatir, karena kalian juga akan diberikan fitur template untuk membuat konten, di mana penggunaannya hanya perlu drag and drop dengan berbagai jenis ukuran pada sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Di sini kita akan mengambil contoh dengan template berikut. Kalian dapat menambahkan foto produk kalian, mengedit dan menambahkan tulisan, dan mengatur posisi setiap elemen pada konten. Kalian juga dapat menambahkan stiker untuk membuat konten lebih menarik dan menentukan urutan placement setiap elemen seperti contoh di atas. Di sini juga terdapat berbagai fitur lainnya seperti On Salary, di mana kalian bisa mendapatkan tips bagaimana cara meningkatkan penjualan dan foto produk. Setelah itu, terdapat juga fitur offer, di mana kalian bisa mendapatkan penawaran menarik dari mitra yang bekerja sama dengan Salary. Terakhir, di sini juga terdapat Salary Loan, di mana kalian dapat mengajukan pinjaman online untuk mendapatkan modal bisnis dengan Salary yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjaman yang telah terdaftar OJK. Yuk, langsung aja download aplikasi Salary agar foto produkmu makin berkualitas. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada gambaran ya. Oke, nah langsung saja kalau gitu saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Sebelum pertanyaan mungkin saya kasih kuis dulu kali ya. Saya kasih kuis ke Bapak Ibu. Apakah menyimak nih tadi yang saya jelaskan gitu ya. Oke, pertanyaan pertama adalah fitur apa saja yang ada di aplikasi Tunggu, foto Mbak Marsya. Salary? Sebelum Ayo. ini perlu kita buka dulu nggak supaya teman-teman ini bisa menyalakan mic-nya? Oh, boleh, silakan Pak. Kita Silakan. aktifkan dulu ya. Berarti ya. Iya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya nih Mbak Marsya supaya teman-teman bisa langsung Iya. menyalakan mic-nya. Baik. Pertanyaan pertama, fitur apa saja yang ada di aplikasi foto Salary? Mungkin untuk Bapak Joni bisa pilih nih, siapa yang tunjuk tangan. Oke, silakan rekan-rekan di raise hand ingin menanggapi. Nah, ini dari Zamzima Yogurt, Ali dan Saleh, Pak Afrianur, Pak Ali, Pak Peter. Wah, Boleh. ada banyak. Ada banyak. Boleh, Bapak Jangan Joni. berikan jawaban dulu teman-teman di chat dong. Jangan dikasih jawaban. Jadi yang ditunjuk baru bisa menjawab gitu ya Pak Jon. Iya, betul. Pak Riki. Oke, silakan Pak Jon, dipilih tuh. Siapa nih? Teman-teman yang dari timur. Dari Indonesia siapa? Timur Indonesia, silakan speak. Boleh. Ibu Maya sama Ibu Stefani, silakan bantu. Saya boleh. Ya udah. Teh Heni deh, coba Teh Heni. Silakan. Pak Teh Heni. Saya ya Mbak ya, yang Iya. perkenalkan. Nah, perkenalkan saya Teh Heni, produk tentang Mustopat. Fitur yang tadi Mbak tanyakan, itu satu, pentingnya foto produk. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam foto produk, terus aplikasi apa saja yang apa tadi yang dari foto produk itu gitu Pak. Oke. Hampir benar tapi belum tepat Ibu Jaya. Terima kasih tapi Teh Heni ya. Nah, ini maksudnya fitur itu adalah hal-hal apa saja nih yang ada di aplikasi foto Salary yang bisa digunakan untuk
memperbaiki atau membagusi ya, maksudnya mempercantik produk dari Bapak Ibu sekalian. Seperti saya kasih bocoran sedikit lagi ya. Saya Bu. Saya. Ya, jadi kan tadi kan ada fiturnya bikin putih di belakangnya. Iya, ada. Saya Bu. Saya berubah. Saya Mbak, saya. Saya boleh. Saya boleh. Aduh, Siapa ya? Aduh, jadi makin banyak nih. Saya. Jadi bingung nih. Saya Mbak. Dari mana? Ini deh Ibu Itu yang Ali deh. Ibu Ali dari tadi udah buka kamera. Nih, coba Ibu Ali, silahkan. Halo Ibu Ali. Saya buka kamera aja. Ya, apa Ibu? Gimana? Oh, Ibu Ali nggak mau jawab fiturnya? Saya saja. Ya, ini Bu Yani deh. Bu Yani kayaknya dari tadi semangat nih. fiturnya bisa Saya memperbaiki foto produk 1, 2, bisa jadi foto sekali bisa berganti-ganti warna. Ya. Oke. Memperbaiki. Ada lagi? Fiturnya bisa Saya. kalau sepatu bisa dari depan belakang lewat udah ada videonya. Oke, tepat sekali Bu Yani. Selamat Ibu Yani. Nanti Ibu Yani bisa langsung kirimkan biar datanya ya, untuk nanti ke tim Seluri bisa kirimkan hadiahnya. Oh iya. Oke. Mau tanya Bu Marsa, Ya. bisa dipakai di aplikasi misalnya diambil terus di save atau langsung kesimpan kalau foto dari Seluri? Oh, jadi di save dulu Ibu. Jadi di misalkan save dulu. hasilnya sudah ada, Ibu save dulu. Karena kalau misalnya Ibu nggak berkenan untuk men-save, dia nggak akan masuk sendiri ke nggak HP Ibu. otomatis berarti ya, nggak otomatis ya. Takutnya nanti juga memori HP Ibu jadi kepenuhan ini. Misalnya ngambil dari galeri, nggak foto langsung bisa diperbaiki di situ. Bisa. Oh, Jadi harus foto langsung, Ibu foto dulu produknya, baru masukin ke situ bisa. Kan kalau saya kan kedai sudah sering foto, cuma background-nya yang masih amburadul. Iya, ya sekarang bisa coba pakai Seluri dulu Bu Yani ya. Oke, baik, terima kasih Bu Yani. Halo Kak Marsha. Kedengeran nggak ya? Kedengeran? Oke, halo Bapak Ibu. Perkenalkan saya Maya dari Seluri. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua dan ketiga untuk hadiah t-shirtnya, kita jawabnya di chat aja kali ya. Siapa cepat, dia yang kita tunjuk menang. Karena dari tadi kan agak susah nih kalau ditunjuk-tunjuk. Jadi kalau misalnya nanti Kak Marsha udah kasih pertanyaan, langsung dijawab, diketik paling cepat jawabannya dan paling tepat. Oke? Setuju banget tuh Kak Maya. Ya, langsung aja supaya cepet ya, supaya langsung nih cepet-cepet ketik-ketikan. Oke, jadi siapin HP-nya, laptopnya ya. Oke, yang pertanyaan kedua adalah apa nama akun Instagram dan YouTube Seluri? Ayo. Ayo, siapa cepat dia dapat dua-duanya ya. Instagram dan YouTube harus benar. Ya. Waduh, belum ada yang tepat nih. Ada yang mendekati nih. Ada YouTube juga loh, jangan lupa YouTube-nya. Sejauh ini yang masih mendekati itu adalah Syakur Fadel Syah, tapi kurang YouTube-nya. Ayo coba di Google YouTube-nya apa. Ini susah nih. Tinggal di Google aja nih Bapak Iya, Ibu. tinggal di YouTube aja. YouTube Seluri. Nah, nanti ada namanya. Ada nomornya. Ini nih yang bikin susah. Karena ada nomornya. Oke, kita udah dapet. Ya, selamat kepada Ibu Suloktawati. Ya, selamat Ibu Suloktawati. Oke, selamat Ibu. Nanti untuk datanya bisa dikirimkan ke WhatsApp untuk
kita kirimkan hadiahnya. Jadi selamat Ibu karena Ibu yang menjawab paling cepat dan paling benar. Nah Bapak Ibu, jadi saya ulang lagi jawabannya. Yang benar adalah @cllury.id dan YouTube-nya Seluri 6885. Oke, terima kasih Kak Maya. Dan pertanyaan terakhir nih, selain tadi kalau menyimak videonya dengan baik-baik, selain aplikasi foto, layanan apa lagi yang terdapat di Seluri? Ayo. Jadi, saya sharing kembali ya layanan-layanannya ya. Jadi Seluri ini kan adalah aplikasi fitur yang memiliki banyak fitur untuk bisa mengedit foto ya. Tapi selain itu Seluri juga sangat banyak membantu para UMKM pemula karena mereka juga punya fitur seller loan dan basic loan gitu ya. Jadi membantu para UMKM agar semakin berkembang ya. Jadi Seluri juga menyediakan pinjaman modal usaha ke berbagai perusahaan pendanaan yang sudah berlisensi dari OJK. Gitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira udah tahu jawabannya belum? Ini tadi udah saya jelasin nih. Harusnya langsung dapat jawabannya ya. Oke. Paling lengkap apa Mbak? Sebenarnya tadi Kak Lutfiana Lulu hampir benar. Memang kita menyediakan pinjaman modal usaha, tapi yang tepat adalah yang lebih tepat adalah Ibu atau Bapak Sastra Naling TM karena dia langsung jawabnya seller loan dan basic loan. Oke, Oh, ada selamat. suaranya ya. Yeay. Oke. Nah, itu dia tadi sudah semua ya. 3 pertanyaan sudah terjawab. Dan juga sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Ini saya kira-kira berapa pertanyaan nih Kak Maya yang bisa kita jawab? Nah, boleh Bapak Ibu lemparkan pertanyaan. Kita akan jawab langsung, Pak. 5 pertanyaan. Dan nanti untuk pertanyaan terbaik ada hadiah. Hadiahnya itu adalah emas 0,025 gram. Wow, Jadi ini boleh dikirim dulu aja. Nanti kita akan memilih 5 pertanyaan yang akan Kak Marsha dan saya jawab. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Pak Nasir Al-Afghani. Jika produknya sama, misalkan makanan ringan, bolehkah pakai foto produk orang lain tapi sama jenis atau barang produknya? Nah, kalau menurut saya, sebenarnya itu kan hasil karya dari orang lain. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu memfoto sendiri gitu. Jadi kan orang sebagai pembeli bisa dapat produk sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena bisa aja nih yang dibuat sama Bapak atau dari kompetitor lainnya produknya sama beda kualitas, punya Bapak lebih baik gitu. Jadi kalau bisa tetap dengan produk sendiri karena toh bisa diedit sendiri juga toh. Lalu ada pertanyaan dari Bu Mariani. Kesulitan yang sering dialami untuk membuat produk brand profesional adalah tidak bisa ambil dengan angle yang baik dan properti yang minim. Apakah tips strategi dari aplikasi Seluri dengan fitur-fitur template-nya tidak merubah presentasi foto asli dan warna before after agar tidak mengecewakan pembeli karena ada perbedaan ekstrim di real picture-nya? Nah, ini ya Bapak Ibu, memang pencahayaan dan properti dan lain-lain itu sangat menentukan ya, tapi kembali lagi walaupun menggunakan fitur Seluri, nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan apakah editannya ini terlalu terang atau terlalu gelap gitu. Nanti Bapak Ibu bisa atur sendiri untuk jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap sehingga tetap sama seperti di real picture-nya. Maka itu Bapak Ibu akali dengan oke, jangan terlalu terang deh, jangan terlalu gelap, jangan terlalu bagus juga gitu. Karena nanti agar tetap sesuai dengan ekspektasi pelanggan, tapi tetap profesional gitu. Ya. Nah, untuk lalu pertanyaan dari Pak Ali. Apa saja kendala di lapangan yang dihadapi oleh narasumber ketika menggunakan media sosial sebagai pemasaran? Nah, kalau tantangan yang pertama adalah kita tidak tahu, tidak berinteraksi langsung dengan si pembeli.
Jadi ya kita mau nggak mau harus ada kepercayaan di situ. Ya. Jadi itu tantangan pertama. Lalu untuk kedua adalah di logistik biasanya. Nah, maka itu sekarang sejak ada Pos Indonesia semuanya jadi lebih mudah ya. Jadi lebih bisa kirim kemana saja gitu. Saya di Jakarta, saya kirim ke Bali dan semacamnya. Lalu juga di komunikasi tantangannya ya, karena semuanya melalui online, kita nggak bertemu orangnya langsung, komunikasi itu penting. Dan yang terakhir mungkin ukuran, kalau kita jual baju kan nggak langsung, atau jualan parfum nggak bisa cium langsung, jualan makanan juga nggak bisa. Nah, jadi kita tetap walaupun kualitas fotonya udah bagus, tetap kita harus mempertahankan kualitas dari produk yang kita jual supaya kita melakukan repeat order lagi nih ke kita gitu. Nah, terus berikutnya dari Yogi, apakah template-nya komplit? Biasanya ada yang berbayar agar template-nya komplit. Nah, untuk di Seluri semua template-nya komplit dan gratis ya. Oke. Terus Emaksita. Saya Rosita dari Emaksita. Cara inspirasi untuk foto-foto di mana ya Mbak? Karena bosan kalau hanya background putih terus. Nah, kalau untuk inspirasi Bapak Ibu bisa lihat-lihat dari Instagram kompetitor, bisa juga lihat dari aplikasi Pinterest namanya. Nah, di situ banyak sekali tips-tips untuk mendesain atau memfoto suatu produk. Nanti baru diaplikasikan ke aplikasi Seluri. Atau bisa cek di Google juga nih, inspirasi cara fotografi aku. Diaplikasikan di situ. Ada apa lagi nih ya? Mungkin dari Seluri milih satu pemenang pertanyaan dulu kali ya. Boleh sekali. Boleh ya. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang masuk, tim kami baru memilih satu pertanyaan yang mendapatkan hadiah emas sebesar 0,025 gram. Kita ingin, boleh dilihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pertanyaannya. Selain foto yang bagus dari aplikasi Seluri, apakah masih diperlukan SEO image? Misalnya di IG memakai hashtag dan perlukah keyword target? Oke, nah kalau dari kami ya, selain foto yang bagus dari aplikasi Seluri, memang tugasnya Seluri adalah mempercantik foto, membuatnya menjadi lebih profesional. Tapi itu untuk para pelaku UMKM pemula. Nah, tapi di sini sepertinya Ibu Dwi Fiatia ini sudah lebih berpengalaman juga ya, jadi bisa melakukan SEO image, lalu juga memaksimalkan hashtag, ya seperti jual baju Jakarta, atau jual baju murah, yang hal-hal seperti itu bisa juga dilakukan untuk supaya orang lebih mudah melakukan pencarian dari produk yang Ibu atau Bapak jual itu gitu. Terus misalnya foto tersebut diubah judulnya dengan keyword target juga sangat bisa gitu. Ya, jadi itu sebagai pendukung lah istilahnya, dan Seluri pun juga mendukung itu gitu. Karena kalau misalnya keywordnya sudah bagus, hashtagnya sudah relevan, sudah pakai SEO image, tapi fotonya pun kurang menarik gitu. Nah, orang juga jadi nggak mau beli gitu kan pada akhirnya. Jadi semuanya harus saling membantu lah itu. Oke, lalu untuk penanya yang terbaik berikutnya, Kak Maya, kira-kira siapa nih? Oke, tim kami udah mendapatkan pertanyaan yang kedua nih. Bentar ya, boleh kita preview. Jadi pertanyaannya adalah, selamat pagi, kami dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Andi Bidang Kecantikan di Jepara. Yang kami tanyakan yang pertama, gimana sih syarat untuk pinjaman di aplikasi Seluri? Dan yang kedua, bagaimana cara untuk menaikkan kualitas video produk di medsos? Mungkin dari aku akan menjawab pertanyaan pertama, dan dari Kak Marsha akan bantu pertanyaan kedua. Jadi Bapak Ibu, dan kepada Bapak Andi ya tadi.
cara untuk mengajukan pinjaman di Saluri itu gampang banget, tinggal download aplikasi Saluri. Terus di sini ada pilihan nih, di sebelah kiri ada seller loan dan basic loan. Bedanya kalau misalnya di seller loan ini, Bapak bisa antara ajukan sendiri atau minta tolong dengan seperti customer service kita, nanti akan diarahkan satu persatu bagaimana caranya untuk mengajukan pinjaman. Dan sekali kirim tuh kita bisa blast langsung ke banyak perusahaan P2P yang berlisensi OJK. Jadi kita kerjasama dengan Coinworks, Kaswa, Danamas, Akseleran. Jadi Bapak Ibu cuma daftar satu kali aja, tapi dikirimnya ke banyak perusahaan gitu. Dan kalau misalnya di basic loan, bisa daftar manual atau daftar sendiri dan pilih satu perusahaan saja. Jadi kurang lebih begitu caranya mudah, tinggal Bapak Ibu download aja aplikasi Saluri dan ajukan sendiri. Begitu. Oke, Mbak, ini ingin nanya nih terkait sama sekarang kan banyaknya penipuan ya terkait dengan pinjaman online atau apa atau data-data. Kira-kira security di aplikasi ini gimana ya? Itu ada yang bertanya juga nih. Ya, untuk security di sini kita tidak menyimpan data dari user sama sekali, data seperti data sensitif ya. Dan memang kita kan meminta seperti kalau misalnya pinjamannya agak besar, mungkin bisa dibilang di atas 20, biasanya kita meminta rekening koran atau mutasinya. Dan itu pun nanti datanya tidak kita sebarluaskan, hanya untuk kita kirimkan langsung ke partner rekanan kita. Jadi misalnya Coinworks, mereka menyimpan datanya. Jadi kurang lebih seperti itu, kita tidak memberikan data konfidensial ke publik, kita hanya memberikan data ke rekanannya saja dan semua sudah tersimpan dalam satu API atau seperti satu storage atau server yang nggak bocor karena kita punya sendiri, kita nggak kayak pakai Google Drive, itu kan Google Drive bisa diakses sama banyak orang ya. Nah, jadi kita sudah bayar storage sendiri untuk menyimpan data-data Bapak dan Ibu. Maksudnya juga tiba-tiba teman-teman terima WhatsApp, terima SMS yang melakukan seolah-olah pemenang, seolah-olah dapat pinjaman gitu ya. Kalau tidak melakukan pendaftaran, kenapa ada dapat pinjaman begitu ya? Jadi sekarang ini tingkat apa namanya fraud ya atau tingkat model kehati-hatian itu bagi pemegang user atau pemegang akun WhatsApp, pemegang akun Telegram gitu ya, mesti hati-hati terkait dengan segala penawaran yang tanda kutip itu tidak legal ya. Nah, Saluri teman-teman ini sudah bekerjasama dengan banyak yang mitra selain fitur, foto, AI dan sebagainya. Sangat nikmat. Mungkin Mbak Marsha, Mbak Maya bisa sharing juga nih YouTube-nya, bisa kita lihat lagi lebih lengkap lagi, flashback supaya lebih agak mendalami lagi tentang informasi ini. Bisa nggak di YouTube-nya tadi di-share lagi? Oh oke, sebentar ya. Nah. Supaya ingat kembali gitu ya tadi caranya ya. Betul. Tapi saya setuju sekali tadi yang dibilang oleh Bapak ya, bahwa sekarang pinjaman-pinjaman itu memang banyak kita harus lebih berhati-hati ya. Kita harus lebih tahu yang mana nih pinjaman yang memang jelas gitu asalnya. Dan kita jangan percaya kalau misalnya kita nggak daftar, tahu-tahu kita dipinjamkan, itu kita harus berhati-hati. Kita harus bertanya-tanya dulu nih. Jangan sampai kita tertipu dan malah membahayakan diri kita dan keluarga. Oke, kita play ya videonya kembali untuk ingetin Bapak Ibu nih terkait fitur foto dan juga ada layanan tambahan yaitu peminjaman modal untuk usaha Bapak dan Ibu. Pertama, klik tombol menu di sebelah kiri atas, kemudian klik fitur foto guide. Suaranya Mbak. Kedengaran suaranya Mbak. Kiri atas, kemudian klik fitur foto guide. Dalam bagian ini, kalian akan diberikan berbagai macam panduan kategori produk. Di sini kita ambil contoh panduan untuk mengambil foto sepatu. Kalian akan diberikan garis panduan yang bisa diikuti untuk memudahkan kalian dalam menentukan posisi produk. Kemudian, foto yang kalian ambil akan tersave secara otomatis pada aplikasi.
Nah, kalian juga bisa menggunakan fitur AI Filter, di mana kalian akan diberikan beberapa rekomendasi filter untuk menonjolkan foto produk agar lebih jelas dan menarik. Setelah itu, kalian juga dapat menghilangkan background dengan hanya satu klik dengan menggunakan fitur Remove Background. Di sini juga terdapat fitur AI Eraser, AI Restore, AI Retouch, dan Eraser. Tambahan lainnya, kalian bisa mengganti warna background dan menambahkan shadow sesuai dengan kebutuhan konten produk kalian. Jangan khawatir, karena kalian juga akan diberikan fitur template untuk membuat konten, di mana penggunaannya hanya perlu drag and drop dengan berbagai jenis ukuran pada sosial media, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Di sini kita akan mengambil contoh dengan template berikut. Kalian dapat menambahkan foto produk kalian, mengedit dan menambahkan tulisan, dan mengatur posisi setiap elemen pada konten. Kalian juga dapat menambahkan stiker untuk membuat konten lebih menarik dan menentukan urutan placement setiap elemen seperti contoh di atas. Di sini juga terdapat berbagai fitur lainnya seperti On Salary, di mana kalian bisa mendapatkan tips bagaimana cara meningkatkan penjualan dan foto produk. Setelah itu, terdapat juga fitur offer, di mana kalian bisa mendapatkan penawaran menarik dari mitra yang bekerja sama dengan Salary. Terakhir, di sini juga terdapat Salary Loan, di mana kalian dapat mengajukan pinjaman online untuk mendapatkan modal bisnis dengan Salary yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjaman yang telah terdaftar OJK. Yuk, langsung aja download aplikasi Salary agar foto produkmu makin berkualitas. Oke. Ya, Pak Joni, Mbak Maya, Mbak Marsha, sepertinya nih teman-teman juga banyak yang bertanya dari tadi, banyak yang raise hand nih. Iya. Oke, kita buka pertanyaan mungkin buat Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera ya, jadi kita bisa tampilkan. Silakan yang menyalakan kamera, kita tampilkan dari Mas Reza dulu, silakan Mas Reza. Iya, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Pertanyaan saya ke Marsha, yang pertama, apakah foto versi Salary atau secara umumnya apakah foto yang baik itu, yang keren, yang berkualitas, itu selalu berbanding lurus dengan omset penjualan? Dengan kata lain, kalau fotonya bagus, baik, keren, apalagi pakai Salary, selalu mengakibatkan omsetnya naik. Tapi kalau tidak, fotonya biasa aja, jelek, otomatis omsetnya turun. Itu yang pertama. Marsha, yang kedua, kadang kan ada istilah reality dengan foto itu berbeda. Kemudian ada juga istilah kamera jahat, ya kan ya. Nah, ada indikator nggak sih kalau pakai Salary pasti dijamin tidak berbeda jauh dengan aslinya, presentasinya misalnya pakai Salary lebih oke, lebih keren, tapi pas lihat memang real nggak beda jauh dengan hasil yang difoto. Apakah ada indikator ukurannya begitu? Oke, Itu aja. baik Pak Makasih, Reza, Marta. makasih pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya apakah foto produk yang bagus itu akan berbanding lurus dengan omset penjualan, gitu. Nah, itu ya tentunya ditentukan lagi oleh kualitas dari produknya sendiri juga, gitu. Jadi untuk foto yang bagus, yang sudah memaksimalkan aplikasi Salary, itu goalnya adalah awareness, gitu. Jadi orang tahu dulu, tertarik dulu sama produknya, gitu. Lalu orang akan melakukan pembelian. Tapi kalau saya sih, ya, dan beberapa rekan yang lain, tentu kita akan memilih produk yang memang sudah terlihatnya dengan jelas, dengan gambar yang menarik, jadi kita bisa membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Gitu. Nah, namun setelah kemudian itu apakah orang tersebut akan melakukan repeat order ya atau pembelian ulang. Nah, itu akan kembali pada kualitas dari produk atau jasa yang dijual tersebut. Yes. Gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan berikutnya. Jadi jawabannya tadi adalah itu semua yang Salary lakukan dan foto yang menarik itu hanya menjadi pendukung saja gitu. Untuk omset itu kembali lagi ya pada kualitas dan hasil dari barang atau jasa yang dijual. Lalu untuk pertanyaan yang kedua,
apa indikatornya gitu. Apakah dengan mengedit foto di Celluri itu produknya akan jadi tidak terlalu fake gitu istilahnya, tidak terlalu palsu, tidak terlalu terlihat lebih bagus, tapi kenyataannya sebaliknya gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa atur sendiri di aplikasinya, ya karena kan ada fitur adjust, ada fitur brightness ya untuk terangin, untuk gelapin, terus warnanya juga bisa diubah. Misalnya warna merahnya tadinya terlalu muda bisa diubah jadi lebih terang gitu. Nah, itu Bapak Ibu atur sendiri di aplikasi tersebut gitu. Nanti Bapak Ibu lihat, aduh saya nih ngeeditnya udah terlalu berlebihan nggak ya? Gitu. Warnanya apakah sudah terlalu berbeda dari aslinya? Nah, itu Bapak Ibu bisa turunkan lagi gitu. Sehingga warnanya tidak jauh dari produk aslinya. Gitu. Seperti misalnya tadi sambal ya. Ya udah Bapak Ibu cek kembali foto sama aslinya gitu. Bapak Ibu bandingkan produk aslinya nih yang ada di sebelah Bapak Ibu terus yang dengan foto yang di HP. Aduh kayaknya udah terlalu keterangan deh. Coba saya turunin sedikit. Gitu. Nah, tapi untuk fitur yang lainnya seperti background remover, terus juga tadi berbagai template tadi, nah itu bisa mendukung hal itu gitu. Tapi kembali lagi kita yang menentukan. Jadi saya pun walaupun sudah punya aplikasi edit di HP, saya juga harus memastikan nih supaya tetap sama aslinya, supaya orang nggak kecewa sama kita. Tapi itu bisa diatur oleh si penjual. Gitu kira-kira Pak. Terima kasih atas baik, Marsha, makasih banyak. Saya sebagai pelaku dan penggiat UMKM, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Terima kasih, Pak. Pak Reza. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Mbak Ali nih, silakan Ibu. Silakan dinyalakan mic-nya Ibu atau Mbak Ali, Ibu atau Mbak Ali. Mbak kayaknya ya, Mbak. Ya. Keluar kayaknya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya bisa diperbesar, Bu. Mbak. Gunakan headset ini mungkin bisa? Bisa, kami bisa dengar. Oke, baik. Selamat pagi pada Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin. Suaranya putus-putus. Kasih. Ya, saya ingin tanyakan, tadi kan sudah disampaikan kelebihan-kelebihan atau manfaat ketika kita menggunakan aplikasi Celluri. Yang ingin saya tanyakan, apakah di aplikasi Celluri itu pada saat di lapangan kelemahan-kelemahan atau kekurangan apa yang dialami oleh aplikasi Celluri dan solusinya seperti apa ketika pada saat mendapatkan permasalahan atau kekurangan dari ini Celluri, penggunaan dari aplikasi Celluri bagi khususnya untuk pelaku UMKM ataupun penjual yang baru mengenal dengan dunia dunia untuk berbisnis usaha muda begitu, seperti apa? Kemudian yang kedua, teknik penjualan seperti apa menurut untuk tim dari Celluri itu untuk bagi pemula agar mampu untuk dapat bersaing di wirausaha yang lain. Kira-kira seperti apa tekniknya supaya bisa dapat mampu untuk bersaing dengan yang lain. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ali atas pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab, lalu nanti mungkin Mbak Maya bisa menambahkan juga ya dari sisi Celluri. Ya, kalau misalnya tantangan dari Celluri sendiri ya mungkin ada beberapa orang yang ingin ada fitur video atau gambar bergerak. Nah, ini di Celluri kita masih fokus ke foto
gitu ya. Dan terus juga kalau untuk hal-hal lain seperti apa sih yang dikeluhkan oleh pelanggan selama ini, nanti mungkin bisa dijawab oleh Mbak Maya. Lalu untuk teknik penjualan, tadi pertanyaan kedua, teknik penjualan seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM yang masih pemula? Yang pertama adalah coba dulu saja gitu. Karena kalau tidak memulai kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Dan yang kedua adalah nggak perlu merasa terlalu banyak modal dan lain-lain, tapi bisa maksimalkan apa yang ada di sekitar kita dulu saja. Seperti contohnya fotografi tadi, mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang sudah investasi di kamera yang mahal misalnya ya. Nah, tapi ternyata bisa pakai HP saja. Lalu untuk fotografi bisa memaksimalkan cahaya yang ada saja. Jadi maksimalkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Lalu untuk yang ketiga, walaupun kita sudah jualan di sosial media gitu ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita nggak kenal sebelumnya lalu menjadi pelanggan kita, tapi kita tetap jangan abaikan networking di dunia nyata gitu ya, sosialisasi di dunia nyata. Jadi Bapak Ibu bisa tetap bilang ke misalnya teman arisan ya atau rekan-rekan kantor bahwa saya punya usaha online loh, jangan lupa ya dicek di Instagramnya, di Tokopedia-nya, di Bukalapaknya misalnya ya. Jangan lupa datang ya, karena dari situ mereka akan tahu bahwa Ibu atau Bapak punya usaha gitu. Nanti mereka bisa kenal, bisa kasih tahu ke teman-temannya yang lain juga gitu. Jadi tetap walaupun sekarang sudah otomatisasi ya melalui digital, tetap kita maksimalkan kerabat-kerabat kita, bisa dari keluarga, teman, dan lain-lain. Karena mereka yang akan mencoba, dan merekalah yang orang-orang yang akan jujur dengan kita, gitu ya. Jadi saat misalnya, aduh makanannya kayaknya kurang garam nih, misalnya. Atau kayaknya packagingnya bisa dibuat lebih cantik. Nah ini mereka biasanya lebih jujur, karena mereka adalah teman kita, kerabat kita, saudara kita. Jadi kita bisa minta feedback langsung dari mereka. Gitu. Jadi karena apa kadang-kadang tuh apa yang kita pikir bagus tapi di mata orang lain belum gitu. Sedangkan kita kan jualan bukan untuk diri kita, tapi kita jualan untuk pasar gitu, untuk pelanggan. Jadi tentu kita ingin mendengar apa sih keluh kesah mereka, apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Gitu. Dan yang berikutnya, tips berikutnya untuk teknik penjualan, Bapak Ibu bisa melakukan kompetitor analisis. Maksudnya apa di sini? Bukannya kita ikut-ikutan dengan kompetitor, tapi kita melihat bagaimana cara mereka beroperasi, bagaimana cara mereka membesarkan brand atau toko mereka gitu. Nah, dari situ mungkin hal-hal yang baik Bapak Ibu bisa tiru gitu ya, untuk bisa menuju ke sana gitu. Apakah dari tipe fotografinya, apakah dari makanannya yang rasanya enak, atau produknya yang sangat berkualitas, atau servisnya yang sangat profesional gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan analisa terhadap kompetitor, dan yang baik-baik bisa Bapak Ibu tiru. Dan ada juga teknik amati, tiru, modifikasi ya. Jadi supaya nggak terlihat sama, benar-benar sama ya sama kompetitor, mungkin Bapak Ibu bisa amati, tiru yang baik-baiknya, dan dimodifikasi sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu. Nah, dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu harus juga melakukan inovasi ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang belum dilakukan oleh kompetitor Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan inovasi gitu, yang belum pernah ada sebelumnya. Sekarang kan sudah banyak nih minuman-minuman yang unik-unik gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada resep-resep terbaru, nah itu lakukan inovasi di situ. Atau misalnya jual produk untuk bayi. Nah, mungkin desainnya Bapak Ibu bisa berinovasi lebih baik lagi, sehingga hal-hal yang kompetitor nggak miliki, Bapak Ibu sudah memilikinya, dan itu akan berdampak besar pada branding. Dan ketika branding Bapak Ibu, toko Bapak Ibu bagus, maka orang kadang nggak peduli harga lagi, karena saking sudah berkualitasnya si produk Bapak Ibu itu. Gitu. Karena ada beberapa orang kan yang peduli harga kan. Saya pun juga kadang-kadang kalau belanja lihat harga juga gitu. Tapi ketika kualitasnya sudah bagus sekali, saya nggak apa-apa keluarin uang sedikit lebih banyak untuk membayar kualitas tersebut. Gitu. Kira-kira Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh, dan mungkin Mbak Maya tadi mau bisa menjawab tuh yang pertanyaan terkait Seluri. Silakan Mbak Maya.
Oh iya, untuk salary sendiri Ibu, jadi, salah satu apa ya, challenges ataupun juga kekurangan yang, kita sedang alami itu adalah fitur ini masih berbayar untuk save kalau misalnya benar-benar high res yang kayak 1080 yang benar-benar 4K gitu, atau kualitas paling tinggi. Tapi sebenarnya kalau Bapak atau Ibu cukup bagus terlebih dahulu. Dan dari kita, dari Saluri di wacana tahun depan, fitur akan digratiskan semuanya. Tapi ini masih on progress nih Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, saat ini fitur Saluri itu masih sepenuhnya gratis, tapi kalau mau save yang untuk benar-benar resolusi paling tinggi, itu harus, berbayar. Tapi saya sarankan jangan dulu, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena tahun depan kita akan menggratiskan aplikasi ini. Wah, luar biasa. Jadi jangan lupa ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oh, dan saya juga mau nambahin juga tadi pertanyaan Bu Ali, ada satu lagi yang tidak kalah penting saya lupa tadi sebutin ya, bahwa fokus pada customer service. Jadi kalau misalnya nih produk kita udah bagus, udah berkualitas, tapi ketika ditanya jawabnya lama atau yang menjawab itu judes, tidak ramah gitu ya terhadap pembeli. Nah, itu pembeli bisa berubah tuh, bisa malah ke kompetitor gitu. Karena ya banyak pilihan lain di luar sana gitu ya. Jadi kita tetap harus kalau bisa karena kita online ya. Jadi kalau bisa responnya lebih cepat dan kita juga ramah terhadap pelanggan, dan jika ada pelanggan ada pertanyaan-pertanyaan terkait produk, bersedia untuk menjawab dengan jujur gitu ya. Karena kita sebagai penjual pun juga harus amanah gitu kira-kira. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan, Pak. Maaf, ada masukan. Saya ini Joni Saerang dari Kupang, NTT. Sebelumnya saya ucap terima kasih kepada Ibu Marsha, Ibu Maya, dan juga Pak Joni Eko Putra. Kita sama-sama namanya juga Joni. Tapi saya belum pernah lihat bahwa kantor pos ini belum, maafkan saya Pak Joni ya, tidak jemput bola. Contoh, kalau mereka bawa itu paket ke langganan atau si penerima, kenapa atau ada baiknya mereka juga menanyakan di sekeliling situ, apakah ini mau jual materai atau apakah mereka juga mau kirim paket dan lain-lain. Beritahulah juga kepada customer yang lain gitu atau calon customer ini. Yang saya lihat belum ada. Itu saja, ini masukan saja Pak Joni. Maafkan saya ya kalau salah. Ya. Oke Pak Joni Saerang, Bapak nanti dapat souvenir dari pos. Bapak kirimkan alamat Bapak di rumahnya di mana di sana. Saya kirimkan souvenir atau bingkisan dari Jakarta ke rumah Bapak. Apakah sampai ini enggak waktu tempuhnya bisa kita hitung. Jadi Bapak bisa nilai juga nanti bagaimana kualitas layanan kita, Pak Joni Saerang. Saya tunggu Pak alamat Bapak, rumah di sana, di chatting saja, free saja, nanti saya kirimkan. Jadi ada buat Bapak. Terima kasih. Oke. Mungkin saya tanggapi pertanyaan Pak Joni Saerang sedikit ya Pak. Jadi tadi Bapak bertanya ketika kurir melakukan kiriman barang ke customer, kenapa tidak sekalian ditanya kepada masyarakat sekitar yang mau berkirim gitu ya Pak? Betul Pak, pertanyaannya gitu ya? Benar. Nah, oke. Nah, karena job desk kurirnya berbeda-beda Pak. Kurir itu nanti mereka bertugas untuk mengantarkan barang langsung ke customer masing-masing satu persatu. Ketika ada masyarakat sekitar yang mau berkirim tapi barangnya dititip di kurir, kendala yang dihadapi pertama, kurir tidak bisa memberikan tanda terima langsung, Pak. Jadi nanti ketika barang itu hilang, tanggung jawab dari kurirnya sulit dipertanggungjawabkan nanti, Pak. Karena pengirim tidak mendapatkan tanda terima. Nah, kedua, kurir itu dia keliling, Pak. Dari pagi sampai sore keliling. Membawa paket untuk diantarkan ke rumah pelanggan satu persatu. Nanti barang itu kecampur, tersisi di jalan, tercecer di jalan juga ribet. Nah, maka dari itu saat ini PT Pos Indonesia membuka peluang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu
untuk bermitra Pak Joni. Oh. Jadi Pak Joni ini bisa buka franchise kantor pos di tempat Pak Joni. Dengan label, dengan seragam PT Pos langsung, Pak. Selayaknya Pak Joni membuka kantor pos cabang di tempat Pak Joni. Jadi masyarakat sekitar yang mau berkirim, itu bisa dilayani di tempat Pak Joni. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Tetapi ini maaf ya, saya bukan menggugat Bapak. Tapi maksudnya kalau mereka itu, apakah kita tidak bisa buat satu divisi atau satu departemen bahwa mereka itu yang langsung jemput bola? Dan kedua, apakah mereka tidak dikasih authorize gitu untuk kalau ada mereka titip, mereka itu berupa buat faktur atau tanda terima, begitu? Nah, nanti ketika, kita katakan mereka bisa membuat faktur, nanti ongkos kirimnya berarti kan dari pengirim akan diserahkan langsung ke kurir ya Pak? Iya. Nah, itu yang rawan prestasi Bapak. Ada uang cash di sana Pak. Iya. Gitu. Makanya sekarang ini kita lebih menggiatkan teman-teman UMKM, BUMDes, koperasi, pengusaha-pengusaha gitu ya Pak, para mahasiswa, teman-teman untuk membuka franchise kantor pos Pak Joni. Franchise kantor pos. Ya, nanti dari Pak Joni atau dari teman-teman yang pick up langsung ke pelanggannya. Nah, Bagaimana cara? Oke, mohon izin nih Mbak Marsha, Mbak Maya, jadi saya selipin franchise kantor pos. Silakan Pak Riki. Tambah lagi Pak. Bagaimana cara buka franchise, Kak? Oke, siap. Saya minta tambah lagi bahwa sudah mungkin ada sekitar 12 yang saya sudah juga ke teman-teman untuk menjadi agen pos. Tetapi saya lihat di situ terlalu banyak permintaan. Maafkan saya Pak, maafkan saya. Banyak sekali permintaan yang ada di dalam. Sebenarnya mereka tidak begitu senang adanya banyak sekali permintaan gitu. Nah itu tuh, apakah bisa dipermudah? Jangan terlalu banyak begitu supaya mereka langsung dapat menjadi agen pos. Begitu kan? Permintaan apa Pak Joni? Sorry saya potong. Ya. Permintaan apa? Agen pos. Iya, permintaannya tadi yang banyak itu permintaan apa? Memang yang saya tahu kan KTP, kartu keluarga, share. Terus ada yang minta kita harus mengisi di dalam satu link itu seperti NIB ya Pak? Ya betul. Iya Pak Joni, karena itu ketentuan dari pemerintah Bapak, mohon maaf. Jadi setiap yang namanya pengusaha wajib memiliki nomor induk berusaha Pak. Oh betul. Iya. Sama halnya seperti NPWP. Setiap orang wajib memiliki NPWP kan, nomor pokok wajib pajak gitu kan. Nah, sekarang ini berlaku setiap pengusaha Pak yang namanya berusaha harus memiliki NIB. Gitu. Kita harus mendukung program pemerintah lah Pak. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Ya, cintanya Bapak. Ya, tapi pengurusan NIB ini sekarang sudah dipermudah kok Pak dengan dari pemerintah Pak. Sudah dibuat online Pak Joni. Cukup dengan modal KTP dan NPWP itu bisa masuk di websitenya oss.go.id. Itu bikin sendiri 5 menit jadi Pak. Oke. Itu secara online. Cintanya dipermudah. Pos Pak. Cintanya Pak. Oke, mungkin saya share sedikit dulu ya mengenai presentasinya cara membuka agen pos. Nanti kita buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak. Mohon izin tanya Pak. 5 menit Pak. Ditunggu bentar ya Pak. Kita coba kasih gambaran dulu konsep bisnisnya seperti apa. Pak Riki, mohon maaf Pak, kalau ini kan sesinya lebih ke Pos Indonesia, saya boleh mempersilahkan untuk speaker kita untuk pamit dulu kah? Soalnya waktunya sudah ini nih Pak, sudah lewat dan speaker kita ada harus kalau bisa 1-2 orang yang masih stay, Mbak Marsha atau Mbak Maya. Dari saya masih stay, tapi dari Kak Marsha takutnya nanti masih ada yang mau bertanya mengenai seluri. Nggak apa-apa, saya masih stay. Untuk Oke. dari Kak Marsha boleh. Terima kasih.
untuk ngobrolin. Terima kasih ya Kak Marsha. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nah sekarang kita coba sebenarnya dari IAKAS dengan PT Pos ini dengan Pak Joni ini, tujuan kami mengadakan BUMDes Talk atau UMKM dengan koperasi ini untuk meningkatkan literasi bisnis teman-teman pengusaha lokal, gitu ya. Karena kami percaya teman-teman UMKM, BUMDes dan koperasi ini punya produk, tapi kesulitan untuk menjual. Maka kita hadirkan seperti hari ini teman-teman dari Seluri untuk bisa mengajarkan, mengcoaching bagaimana membuat tampilan foto yang menarik, gitu ya, supaya bisa diupload di penjualan online Bapak Ibu di Tokopedia, di Shopee, Blibli, Lazada, apapun itu, sehingga produk Bapak Ibu sekalian itu bisa laku dijual secara online. Karena saat ini harus teman-teman sekalian harus bisa masuk ke dunia digital. Kalau kami katakan ini harus go digital atau go bangkrut. Nah, ketika Bapak Ibu berjualan melalui, ini saya skip ya, sedikit gambaran mengenai siapa itu Interindo Arta Kreasi ya. Saya coba percepat. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini peluang usaha itu terbuka dengan sangat lebar. Ketika dulu kita mau berusaha, kita harus mikirin bagaimana sewa kios, lalu sewa karyawan, stok barang yang banyak gitu ya, penuhi kiosnya. Nah, sekarang dengan pertumbuhan internet, ini peluang usaha dipermudah. Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa, ini pasar yang sangat besar nih buat Bapak Ibu sekalian. Teman-teman yang jualan di NTT, punya produk unggulan, teman-teman di Madiun, di Solo, gitu ya. Jualannya tidak hanya di daerahnya sendiri. Tapi yang punya produk di NTT, pembelinya tuh bahkan bisa sampai di Lampung, di Medan, di Batam, di Jakarta gitu kan. Dengan pertumbuhan internet yang begitu luar biasa. Dan pasar di Indonesia ini sangat besar ini, jangan lupa Bapak Ibu. Jumlah penduduk kita hampir 300 juta. Nah, peluang bisnis sekarang terbuka baik melalui e-commerce, ya, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id, dan lain sebagainya. Selain dari e-commerce juga ada peluang usaha untuk jualan melalui media sosial. Ada yang jualan di Facebook, di Instagram, di WA Group. Bahkan sampai sekarang yang terbaru yang lagi tren, itu sudah ada TikTok Shop. Ketika Bapak Ibu yang jualan secara online, di e-commerce maupun di media sosial, ini tidak terlepas dari dukungan jasa kurir Bapak Ibu. Karena saat ini belum ada teknologi yang bisa memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan disinar, misalkan kayak film Star Trek. Belum ada. Jadi ketika Bapak Ibu jualan di Facebook, Instagram, TikTok Shop, Shopee, Topet, pasti membutuhkan jasa kurir untuk mengantarkan barang tersebut kepada pembeli. Nah, PT Pos hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan PT Pos merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir di Indonesia yang bisa menjangkau dari ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Papua. PT Pos memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang dengan puluhan ribu mitra yang sudah bekerja sama membuka agen pos. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuka franchise kantor pos, ini adalah layanan-layanan yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa melayani pembayaran tagihan rutin masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan listrik yang abodemen, bayar PDAM, bayar BPJS, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, masyarakat yang mau beli token listrik, yang mau top up pulsa, paket data, mau top up e-money, ini bisa dilakukan. Nah, yang ketiga, ini buat Bapak Ibu yang jualan online,
ini bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Jualannya di NTT, produk dari NTT, pembelinya ini bisa dari Medan, dari Lampung, dikirim melalui PT Pos. Yang keempat, kita juga berharap nih teman-teman UMKM BUMDes, koperasi, bisa mencoba jualan ke luar negeri. Di beberapa waktu yang lalu, BUMDes Talk kita sebelumnya, kita sempat menghadirkan narasumber untuk mengajarkan cara jualan ke luar negeri. Bisa lewat Alibaba, Amazon, misalkan. Ini ketika Bapak Ibu bicara soal online, dengan jaringan yang dimiliki oleh PT Pos, jualannya Bapak Ibu ini bisa sampai lebih dari 200 negara di dunia. Karena PT Pos sudah bekerja sama dan tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia. UPU kita sebutnya, United Postal Union. Ini barang dari Jogja bisa diekspor sampai ke Malaysia, ke Arab, ke Hong Kong, ke Belanda, gitu ya. Kalau kita bicara ekspor, ini bukan berarti harus kirimannya itu kontainer. Karena ada beberapa mitra kami ini cuma jualan keripik jengkol, tapi bisa dikirim sampai ke Hong Kong, Bapak Ibu. Jualan keripik jengkol. Dan kirimannya nggak harus kontainer. Yang belinya dua kantong, 3 kantong, gitu. Dan saat ini pemerintah juga mensupport UMKM itu untuk bisa go internasional, dipermudah. Nah, yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa melayani penjualan benda-benda pos. Ada materai, perangko, dan lain sebagainya. Ini terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos. PT Pos sekarang sudah ada kiriman COD, cash on delivery. Jadi nanti kurir akan langsung menagih biaya atau harga barang kepada pembeli. Dan PT Pos sudah bekerja sama juga dengan dengan Bukalapak dan Shopee untuk kiriman cashless. Nah, ini benefit kenapa harus bergabung dengan IAK. Kita merupakan salah satu mitra strategisnya PT Pos. Kita satu saldo untuk semua layanan, Bapak Ibu. Mau bayar-bayar, mau top up, mau kirim-kirim, satu saldo buat semua. Aplikasi nanti digunakan bisa di web, pakai laptop komputer, atau nanti jalan di handphone Android. Fee imbal jasa kita berikan secara harian. Hari ini transaksi, besok Bapak Ibu terima fee. Langsung masuk ke saldo deposit. Ini, karena ini bisnis, saya coba tampilkan sedikit hitung-hitungan bisnisnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, ini adalah seluruh layanan dari PT Pos, baik domestik maupun kiriman internasional. Kita coba hitung-hitungan yang kiriman domestik terlebih dahulu. Yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim melalui jaringannya PT Pos adalah yang nomor 2, kilat khusus, dan yang nomor 5, paket ekspres. Ini minimum Bapak Ibu akan mendapat fee 17,5% dari ongkir. Nah, ketika omsetnya sudah di atas 25 juta, ini fee-nya naik lagi menjadi 20%. Nah, coba kita asumsikan kalau sehari rata-rata kirimannya 40-an paket gitu ya. Dengan ongkir per paket kurang lebih 25.000. Maka Bapak Ibu mendapatkan omset ya. Omset 25 juta sebulan. Kalau sehari 40 paket, masing-masing paket 25.000. Sebulan katakanlah 25 juta. Mendapatkan fee imbal jasa persentasenya 17,5%. Maka sudah mendapatkan tambahan omset, tambahan imbal jasa ya. Tambahan cuan 4.375.000. Nah, kalau omset kirimannya sudah 100 juta sebulan, nanti fee-nya naik nih menjadi 20%. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan cuan lagi 20 juta. Ini di luar dari keuntungan dari jualan barangnya Bapak Ibu.
Keripik jengkol, katakanlah dalam satu kantong Bapak Ibu mendapat untung 20.000. Ketika dikirim lewat pos, Bapak Ibu akan mendapatkan lagi tambahan fee. Ini yang saya sebut sama Pak Joni ini double cuan. Ada cuan dari jualan barang, ditambah lagi cuan dari fee ongkir. 2 kali cuan nih Bapak Ibu. 2 kali untung. Nah, ini beberapa teman-teman yang sudah bergabung membuka agen pos. Nanti spanduk yang Bapak Ibu pasang sudah bukan agen lagi. Sudah boleh memasang spanduk dengan tulisan kantor pos. Karena Bapak Ibu sudah selayaknya sebagai mitra PT Pos. Menjadi kantor pos cabang. Nanti petugas yang jaga pun sudah diperbolehkan untuk memakai seragamnya PT Pos. Nah, tadi kalau Pak Joni bilang, sebenarnya perlengkapan persyaratan yang dibutuhkan tuh nggak ribet ya. Selain punya tempat usaha, ya, lokasi juga kita nanti harus menentukan jarak dari kantor pos cabang terdekat. Perlengkapan disediakan oleh teman-teman sendiri karena saat ini kerjasama IAK dengan PT Pos Indonesia nih, komitmen saya dengan Pak Joni, untuk pengajuan pembukaan franchise kantor pos tidak dikenakan biaya franchise tanpa biaya pendaftaran. Gratis Bapak Ibu. Nah, karena gratis, jadi perlengkapan, peralatan, sampai karyawan ya yang jaga, ini semua disediakan oleh calon agen. Perlengkapan seperti komputer, printer, internet, gitu ya, timbangan, meteran, gitu ya. Kecuali mungkin spanduk sama stempel pos nanti. Itu yang wajib beli dari kami untuk standarisasi. Dokumen yang dibutuhkan KTP, KK, NPWP, cover buku tabungan. Nah, ditambah dengan peraturan pemerintah yang terbaru harus ada NIB, nomor induk berusaha. Ini BUMDes Talk yang sudah kita lakukan. Kita juga waktu itu sempat menghadirkan narasumber untuk membuat copywriting, bagaimana membuat kata-kata yang menarik. Hari ini kita undang teman-teman dari Seluri untuk bisa membantu UMKM BUMDes membuat foto yang menarik. Nah, ini sedikit animasi, ada 2 orang yang mau berkirim. Yang satu berkirim lewat kantor pos, yang satu lagi ke jasa kurir, katakanlah jasa kurir X gitu ya. Nah, yang ngirim ke jasa kurir X nanya ke temennya yang mau ngirim lewat pos. Bro, emang kantor pos masih eksis ya? Dijelasin sama temennya bahwa perusahaan jasa kurir yang lain itu hanya jago di kota-kota besar. Ketika sudah kirim ke pelosok, gitu ya, ke daerah-daerah remote, ini perusahaan jasa kurir lain ini menggunakan PT Pos untuk antarannya. Jadi ngapain pakai jasa kurir yang lain? Kalau jasa kurir yang lain aja pakai jasa pos. Oke, Bapak Ibu jangan kaget ketika belanja online, pesennya pakai jasa kurir X, tapi yang nganterin di depan pintu Pak Pos. Oke, makasih Pak Depi. Kita mau di ujung acara ini. Dari teman-teman Seluri ada yang ingin sampaikan? Mohon izin bertanya Bapak. Oh, mohon maaf Bapak, mengingat ini sudah jam isoma, nggak apa-apa kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait Seluri, kami terbuka, bisa langsung DM di Instagram kita di @sellury.id. Jadi nggak apa-apa, langsung diajukan saja pertanyaannya. Dan saya juga ingin menginformasikan ke Bapak Ibu kalau aplikasi kita gratis, bisa di-download di Google ataupun juga di App Store. Dan di Instagram kita banyak sekali edukasi terkait fotografi, tips bisnis, dan juga giveaway. Saat ini juga ada campaign yang berlangsung dari Desember ini selama 12 hari. Jadi kurang lebih dari itu, terima kasih banyak dari Pos Indonesia, juga dari Bapak Riki, Bapak Joni, makasih banyak dan saya nggak menyangka antusiasmenya ternyata sebanyak ini.
Oke. Kasih. Saya mau Makasih. tanya 4 tuh, Jan. Mau Pak, untuk tanya. pos Pak mau Oh tanya ya, bisa silakan nggak? silakan. Pak Muladianto, silakan Pak. Saya Oh, izin baik. pamit undur diri Oke, ya. makasih Ya. Mbak Maya. Terima kasih Mbak Maya. Sukses. Saya mau bertanya, saya dari Solo saya. Mangga, silakan. Jadi sebenarnya kepada Seluri ya. Oh, Ya, tapi apa namanya? Nggak pos juga nggak apa-apa. ya Saya silakan. pelanggan pos soalnya dari kecil. Ini artinya saya kemarin dapat jajaran bahwa pos itu modal dasarnya adalah 200 juta. Nah, 200 juta kemudian Apa nih Pak? Gimana? Suaranya terputus. halo, saya kemarin dapat share pos untuk membuka usaha itu modalnya sekitar 200 juta ya. Nah, itu apakah nanti modal itu modal mati atau artinya setor ke pos atau modal berkembang gitu Pak, untuk mengembangkan usaha dari anak cabangnya kantor pos itu karena kebetulan teman saya ini membuka Pak, kebetulan teman SMA saya membuka, saya tanya-tanya nggak mau buka itu modalnya berapa, tapi saya dapat share-sharean waktu itu saya kan di grup ya Pak, di grup Bundes itu di Bundes itu kan 200 juta itu. Nah itu apakah modal mati atau modal berjalan atau katakanlah kita membeli merek Pos Indonesia. Makatan Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pak Muladianto, kalau 200 jutanya itu nggak benar Pak. Di kita tidak dikenakan biaya franchise Pak, gratis Pak. Nanti perlengkapan peralatan karyawan tapi disediakan oleh Bapak ya. Gitu. Perlengkapan seperti komputer, printer, timbangan, karyawan yang jaga gitu. Sampai renovasi kalau memang dibutuhkan itu semua disediakan, dikerjakan oleh calon agen. Ya Pak. Tidak ada biaya Pak. Paling yang wajib beli ya. dari kita itu hanya nanti beli spanduk sama stempel, itu pun cuma 1 jutaan kok. Oh ya. Banyak info berseliweran tuh Pak. Saya ingin tanya Pak, di grup mana itu Pak informasi itu? Pak izin bertanya Pak. Pak izin bertanya Pak. Ya, bentar Pak Salahuddin, bentar Pak. Iya. Di grup mana Pak Muladianto yang bilang 200 juta? Itu saya baca itu Pak, baca di grup banyak WA dan sebagainya. Nggak tahu yang share siapa itu kan. Grupnya banyak itu Pak. Oke. Jadi Pak, grup kita itu kan bisa saja di copy paste nama gitu ya. Ya betul. Kan sama penipuan, pengirim transfer itu mesti di-cross-check lagi, jangan bentuk hal yang sifatnya. Makanya saya tanya teman saya itu Pak. Oke, kita hati-hati Pak. Oke. Jadi perlu calling langsung ke Pak Riki untuk membuka agen pos. Jangan bertanya kepada orang-orang lain yang ada perlu butuh dana, bahaya itu Pak. Jadi kepada orang yang tepat ya. Mungkin bisa menjawab ya Pak Muladianto ya. Oke. Pak Salahuddin silakan Pak. Iya. Tanya Pak. Apa ada target Pak? Kalau jadi agen pos Pak? Oke. Apa ada target? Oke, ada lagi Pak pertanyaan kedua? Ya. Terus itu tadi itu Pak, terkait itu Pak ya. Uang transaksi masuk ke rekening kita tuh berapa hari Pak ya, kan buat modal buat muter itu Pak. Itu apa bisa real time Pak? Oke. Nah, udah itu aja Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Salahuddin. Jadi untuk target ini tidak diberikan target Pak, selama agen itu masih melakukan transaksi. Kecuali dalam 3 bulan berturut. Kemungkinan izinnya kita tutup kalau sampai 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi. Nah, lalu tadi untuk fee atau imbal jasanya itu kami berikan secara harian Pak, masuk ke saldo deposit Pak, saldo aplikasi, bukan saldo rekening. Bapak Ibu mohon bantuannya, mic-nya bisa di-mute supaya tidak mengganggu nanti. Oke, nah untuk imbal jasa ini diberikan harian. Hari ini transaksi, besok terima fee masuk ke saldo deposit. Sehingga teman-teman agen bisa muter saldonya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan.
Mohon maaf Bapak, mau izin tanya sebentar, masukan juga Pak. Ya. Saya Kukuh Pak dari Pasuruan. Kebetulan apa namanya itu, saya juga punya agen pos di rumah, sama jualan online juga. Ya. Selama ini gini Pak, omset dari agen pos saya itu kan tak lihat cenderung turun. Ternyata tak lihat itu penyebabnya banyak dari konsumen saya itu yang menggunakan jasa marketplace. Kayak semacam Shopee dan lain sebagainya. Dan yang saya tanyakan itu kan masuk Shopee ya Pak ya, tapi kok sedikit ya Pak ya yang menggunakan Shopee ya Pak ya. Untuk apa itu karena gini, Shopee itu apa yang mengarahkan pakai pos, pakai non sewu Pak, pakai JNT, pakai ini gitu dari Shopee-nya apa gimana Pak? Kok sampai banyak yang milih selain pos gitu loh Pak. Sedangkan banyak juga yang ekspedisi yang baru muncul kayak Antara Aja itu kok malah eksis kayak semacam apa itu JNT Kargo yang mereka itu juga gitu loh Pak. Ya pos kok nggak dipilih gitu loh Pak. Maksudnya gitu. Padahal potensi sana banyak loh Pak untuk marketplace. Menurut saya loh Pak, cuma usulan aja. Barangkali bisa meng-up omset saya juga. Ya. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Nah memang yang dihadapi sekarang ini beberapa e-commerce itu mereka sudah mulai membuat jasa kurir sendiri nih Pak. Gitu. Yang seperti kita tahu Shopee sudah punya Shopee Express gitu ya Pak. JDID juga sudah punya jasa kurir sendiri, Lazada juga punya Lex gitu ya. Nanti arahnya nih semua pemain e-commerce itu akan bikin perusahaan jasa kurir juga Pak, karena kuenya di sana Pak. Tapi nggak usah khawatir karena dari teman-teman agen pos, kelebihan PT Pos kita selain kiriman domestik, hanya PT Pos yang bisa berkirim ke seluruh dunia, Pak. Gitu. Dan market PT Pos selain dari e-commerce, teman-teman kami itu bekerja sama dengan instansi itu jauh lebih gampang, Pak. Bapak bisa bekerja sama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta dengan membawa nama PT Posnya Bapak gitu ya. Bekerja sama dengan mereka nanti kiriman surat dan paket dari perusahaan tersebut. Tapi dengan catatan harus berani jemput ya Pak. Siap Bapak. Kalau jemputan sudah saya siapkan Pak. Untuk pick up kita bisa. Cuman gini loh Pak, yang saya gani kalahnya pos itu dengan ekspedisi yang lain itu, kenapa nggak tahu ya Pak ya, mesti saya tawarkan ke maksud saya itu untuk pengusaha yang dengan jumlah volume besar itu kan lebih enak toh Pak untuk meng-up option kita Pak ya. Tapi kenapa mereka lebih cenderung ke yang lain ya Pak ya? Ya. Mereka pakai marketplace juga, cuman ya terus terang aja mereka pakai si cepat, kemudian JNT yang kargo itu juga sama Antara Aja kebanyakan sih Pak. Oke Pak, saya ingin jawab Pak. Kalau di Shopee kita sudah ada pilihan. Pilihan itu ditetapkan oleh si seller. Seller kalau mau membuat akun Shopee, mereka ada centang berapa kurir yang akan dipilih. Nah, kalau misal teman Bapak menjual di marketplace tersebut, kita tolong dipilihnya sebagai ada layanan kantor pos di situ. Jadi pada saat pembeli, buyer akan memilih itu layanan dengan kantor pos misalnya gitu. Marketplace lain juga ada menggunakan pos juga seperti itu. Jadi marketplace itu banyak menggunakan kurir yang bermacam-macam ya, ada sampai 7 atau 10 gitu ya. Pos juga ada di sebagian situ, tergantung dari penjualnya. Akun menjual di marketplace itu memilih nggak untuk kurirnya pos gitu, untuk jualannya gitu. Jadi Bapak bisa hubungi teman Bapak yang berjualan di situ, silakan. Nah itu marketplace, jadi berjualan itu bukan hanya di marketplace, tapi juga ada social commerce. Bisa menggunakan landing page, buka website, buka di Facebook, atau di IG, atau di TikTok. Berjualan dengan membuat landing page sendiri, tentunya kurirnya bisa langsung ke kantor pos di situ. Jadi ada yang menggunakan marketplace, ada yang menggunakan social commerce, menggunakan landing page atau media sosial. Ini makan tidak ada persaingan harga di sini. Kalau marketplace mereka akan banyak compare. Kalau beli ini produk kompetitor sekian, akan yang lebih murah akan dibeli gitu ya. Tapi nggak masalah, gunakanlah semua platform jualan, apakah marketplace, apakah membuat website atau landing page misalnya, atau di media sosial itu silakan.
semua banyak pilihan, banyak ada plus minus dari sisi tempat berjualan. Itu Pak. Oke, sukses terus Pak buat usahanya. Sama-sama Bapak, sukses selalu. Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu atau Mbak. Begini Pak, bagaimana syarat-syarat bila kita ingin franchise dengan franchise itu Pak sama sama kantor pos, apa ada syarat misalnya ruangan sekian, terus lokasinya bagaimana gitu. Saya kebetulan punya ruko masih kosong dan saya tuh memang ingin membuka ekspedisi, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai saya melihat ini, jadi saya ikut Zoom sekarang ini gitu Pak. Ya, Bu. Oke, di Bandung ya Bu? Di Bandung Pak. Oke. Nah, untuk syaratnya yang pertama pasti punya tempat usaha ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pengajuannya nanti kita akan sortir. Pertama-tama nanti mungkin bisa dikirimkan foto-foto tempat ke saya. Kalau untuk luas atau besaran ruangannya ini tidak menjadi kewajiban gitu ya. Selama tempatnya dedicated buat usaha. Jangan ruang tamu, ruang keluarga gitu ya. Kemarin ada yang ngajuin kemarin itu di pelataran, di halaman. Katanya mau buka kantor pos. Kita tolak. Karena kan jadinya tidak representatif. Karena ketika Bapak Ibu mengajukan, Bapak Ibu ini membawa nama besar PT Pos. Jadi kita harapkan tempatnya itu benar-benar representatif buat usaha. Kalau ruko udah pasti bisa memenuhi tempatnya, Bu. Iya. Lalu syarat yang kedua nanti jarak, Bu. Nanti Ibu boleh kirimkan ke saya share log Google Maps-nya supaya kita cek apakah terlalu dekat atau terlalu jauh dengan kantor pos tempat. Oh iya. Itu berapa kilo Pak jaraknya? 1 kiloan lah dengan kantor pos terdekat, harus di atas 1 kilo, Bu. Oh iya. Kalau terlalu dekat juga nanti kasihan, jadi berkompetisinya nggak sehat gitu kan. Oh iya, iya. Terus apa lagi Pak? Ini yang apa? Penting dua itu. Nggak ada biaya, itu gratis ya Pak? Untuk sekarang biaya franchise-nya gratis, Bu. Tapi karena gratis jadinya semua perlengkapan, peralatan, sampai karyawannya Ibu, semua dari Ibu. Oh iya, iya. Paling nanti yang wajib beli dari kita hanya spanduk sama stempel, Bu. Itu cuma sejutaan. Oh iya gitu. Jadi tujuannya supaya warnanya, tulisannya semua seragam kantor posnya gitu, Bu. Oh iya, iya, iya. Kalau kemarin itu sebelum-sebelumnya kita serahin semua agen yang bikin, jadinya warnanya orange-nya ada yang kemudaan, ada yang ketuaan. Oh iya. Dan bentuk hurufnya jadinya ada yang aneh-aneh. Oh iya, iya. Jadi biar sama ya Pak ya? Iya, tujuannya supaya seragam lah nantinya gitu kan. Iya. Gitu. Jadi Tapi komputer semua karyawan Ibu yang sediain ya. Oh iya. Terus tidak ada target harus sekian gitu Pak? Tidak ada, karena kan konsepnya sekarang Ibu sebagai mitra kami. Iya. Jadi kalau Ibu mau dapat cuannya lebih banyak, ya Ibu usaha lebih banyak gitu. Oh gitu ya. Penghasilan Ibu besar kecilnya kan ditentuin sama Ibu. Oh iya. Oh iya gitu ya. Jadi kami itu dapat persentase misalnya dari sekian pengiriman, begitu ya Pak? Betul. Untuk domestik seperti yang tadi presentasi saya, setidak-tidaknya Ibu dapat 17,5% dari ongkir tadi. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu, nanti dicatat nomor WA saya, boleh langsung japri ke WA saya. Oh iya, jadi bukan di grup Pak? Ini saya di chat Bu, di chat ini. Oh iya, iya. Oh, iya, iya. Saya bacakan lagi nomor WA saya ya, kalau mau dicatat. Iya, dicatat Pak, sebentar. Bentar Pak. Baik. Ya berapa Pak? 0816 0816 191 191 4786. 4786. Ya, dengan Ricky. Iya Pak. Ricky. Ya. Ya. Oke, Bu. Ya Pak ya, saya bacain lagi ya. 0816 191 4786. Iya, betul Ibu. Makasih Pak. Sami-sami Bu, sukses ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya karena sudah jam 12.
Oke, kayak kita akhiri nih Pak. Sudah azan duhur. Oke, baik kita akhiri. Mungkin sebagai penutup Pak John ada yang ingin disampaikan? Oke. Sekalian ini sesi saat mau mengakhiri kegiatan kita ini, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir di acara webinar gratis ini. 47, insya Allah nanti kita akan depan kita ketemu lagi dengan judul tema yang lain. Bahkan tetap join di grup WA, di Telegram, sama semua share link webinar kita ini kita share di. Saya Pak bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan Mbak Yani. Jadi kepotong Pak Joninya, silakan. Sebelum ditutup. Terakhir ya. Itu yang kalau buka agen pos itu, yang kemitraan itu komputer kan dari kita, dari saya misalnya ya. Terus itu sistemnya gimana? Itu kan diprogram dari pos atau gimana? Nanti setelah Ibu mendapatkan izin operasional, nanti kita adakan training Bu. Mungkin trainingnya juga secara online. Oh gitu. Soalnya saya kan kalau gaptek itu kan susah. Saya kira dari pihak pos, dari apa? Ada orang pos yang datang gitu enggak ya? Repot nanti Bu, kami di Jakarta. Karena kita buka franchise-nya kan dari ujung Sumatera sampai ke NTT semua kita tampung Bu. Oh, bukan dari setempat. Seluruh Indonesia Bu, karena pengajuannya sekarang yang ngeluarin izinnya tuh dari PT Pos Pusat. Oh gitu. Ya. Iya. Oh ada trainingnya ya Pak ya? Pasti gitu. Oh iya. Makasih Pak. Oke Bu, silakan Bu kalau mau buka agen pos, silakan hubungi Pak Riki. Nanti syarat-syaratnya nanti akan dikirimkan formulirnya untuk pembukaan. Nanti Pak Riki koordinasi dengan teman-temannya. Kemudian ada orang yang mensurvei lokasinya, kantor survei. Nanti lokasinya layaknya bisa masuk mobil nggak, bisa untuk pick up atau gimana? Ya izin bertanya lagi Pak. Pak itu tempat Pak ya, tempatnya itu ya. Itu ada minimal ukuran nggak Pak? Barangkali 10x10 atau berapa gitu Pak? Atau barangkali lebih kecil gitu minimal gitu ya. Oke, ada lagi Pak? Sampun. Oke. Kalau besarannya tidak ditentukan Pak, yang penting tempat usaha Pak, representatif. Nanti berupa counter pun masih boleh kok, counter HP gitu kan. Tapi tempat usaha Pak, jangan rumah. Gitu. Tidak ditentukan besarannya. Ya. Memang biasa bundling ya sama usaha-usaha lain ya. Boleh. Fotokopi, usaha-usaha yang misalnya jualan apa namanya yang ada ruang kosong untuk loket kosong untuk bisa membuat di pos, itu masih bisa memungkinkan. Begitu Bapak. Oke Pak Riki, terima kasih banyak. Oke Pak Riki, nanti saya minta ininya apa namanya semua chatting yang ada di apa yang ini tolong di save dulu ya, karena kita ambil apa pertanyaan-pertanyaan tadi saya diseduri, tolong di datanya. Siap. Akan di follow up kembali ya semua pertanyaan itu dan dijawab dengan cara kita sudah share nanti di grup kalau misalnya ada dari saya kira itu saja dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya dan terima kasih atas kehadirannya yang antusiasnya dan luar biasa hari ini banyak pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber dari kami. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Joni, terima kasih juga buat teman-teman dari Seluri, dari TV Desa dan ID Botani yang sudah mendukung acara ini. Ya, dapat saya sampaikan jangan lupa untuk minggu depan untuk tetap stay tune ya. Dengan topik-topik yang tidak kalah menariknya untuk mengembangkan literasi bisnis teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata, salah ucap dari saya, dari Pak Joni, dan teman-teman dari Seluri, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sukses. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya, pamitan. Terima kasih. TV Desa, ID Botani TV. Terima kasih.